Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Wahyudi. Sorry sebelumnya karena sangat jarang banget upload video ya di YouTube, banyaknya aktivitas sama sekarang saya juga udah berkeluarga, jadi lebih banyak membagi waktunya untuk keluarga ya. Jadi teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, untuk kali ini saya akan membahas tentang karena ada yang kemarin komen itu tolong dibuatkan video yang menjelaskan harga spesial ya. Oke, jadi harga spesial itu yang saya maksud di situ adalah ketika sebuah saham itu lompat ya, lompat entah itu gap up atau gap down ya, dan apa yang terjadi selanjutnya ya. Sebelumnya gap up atau gap down ya bisa terjadi ketika sebuah emiten itu eh, ini ya, dia itu sebelum closing ya, sebelum closing. Ya, ini contohnya aja pada saat jam 15.49 atau jam 16.50 ya, sebuah emiten itu berada eh, harganya ya, ini emiten nasi kemarin dia di angka 92 ya pada tanggal 17 April. Nah, setelah itu ketika dia closing dia langsung lompat ke harga 94 ya. Jadi 93 dan 94. Otomatis kalau sebelum pre-closing ya, sebelum closing itu artinya kita ordernya itu jam 14.50 atau jam 15.49 ya, kita order di 92 atau di 93 itu kita tidak terdan ya, tapi yang kedan adalah jika kita order di angka 94, 95 atau bahkan 96 ya. Tentu aja yang order yang lebih semakin tinggi itu akan yang terdan ya, atau yang istilahnya terregistrasi ya, terrecord di porto kita. Tapi kalau kita semakin mendekati harga closing ini, maka kita nggak akan terdan ya jika itu lagi closing ya. Jadi kalau seandainya kita mau beli waktu pre-closing atau pada saat market berjalan dan harga tiba-tiba udah loncat di angka 94, kalau kita ingin kedan itu langsung hajar kanan ya di 95 atau 96. Ya, itu biasanya dilakukan pada saat kita market itu sangat ramai lalu FOMO banget ya. Ketika kita masih lihat ya, contohnya ini harga masih 89 tapi tiba-tiba gerakannya over sangat cepat sekali. Nah, kalau kita ingin istilahnya dapat cepat barang ya, maka kita langsung hajar over beberapa tick ya, biasanya 3 atau 4 mungkin ya. Nah, tapi yang terdan di porto kita nanti adalah harga over terakhir ya. Kalau ini overnya masih di 90, maka kita nanti yang terdan di porto kita yang muncul ya itu adalah nominal di angka 90 ya. Jadi dia akan menuruti hitungan over yang terakhir ya. Dan seperti biasa kalau seandainya harga lompat ya, harga lompat kalau di awal market atau closing market atau mungkin di harian ya atau per menitan, kalau lompatnya terlalu jauh ya, besar kemungkinan dia bakalan tutup gap ya, karena kalau lompat itu karena harganya ini kosong maka dia akan langsung beberapa tick ya. Contohnya ini ya, dia lompat 2 tick ya, dari 92 ke 94 2 tick. Nah, setelah esok hari opening market dia bener naik sampai 2 persenan ya. Setelah itu dia akan langsung close, tutup ya, tutup gap ya. Ini adalah gap angka 92, ada gap. Ini kan gap 92 ke 94 ya. Jadi di sini adalah kosong, nggak ada candle sama sekali. Jadi dia langsung lompat. Akhirnya setelah dia lompat, dia nutup gap ya, dia turun. Tutup gap. Lah setelah tutup gap biasanya dia naik. Tapi kalau seandainya nggak ada yang FOMO lagi, maka dia akan konsol dulu ya, konsol dulu atau bahkan eh, bakalan terjadi yang namanya panic selling ya. Karena udah. Nah, beberapa emiten biasanya akan terjadi lompat seperti itu ya, special price itu kalau lagi ada rebalancing ya. Rebalancing itu terjadi di bank-bank atau mungkin di emiten-emiten yang blue chips ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada di second liner dan third liner ya. Kita ambil contoh ya, kemarin ada juga emiten gorengan juga ya, seperti Cars ya. Itu saya sempat lihat dia sempat bikin gap-gap. Nah, ini ya, dia closing ini 85 ya pada tanggal 31 Maret, tiba-tiba langsung lompat 3,5%, 53% ya, sampai angka 88 ya. Artinya dia sampai 3 tick di atasnya. Nah, setelah dia open gap seperti ini di
closing market ya, hasil besoknya dia langsung closing gapnya ini di close, jadi dia nutup gap, akhirnya dia turun koreksi ya. Sering terjadi hal-hal seperti ini jika seandainya open market closingnya kemarin dia ada open gap yang besar, celahnya seperti ini, dan kita lihat cek broker sumarinya dia ternyata ada mini distribusi atau mungkin akum, tapi akumnya itu karena adanya efek rebalancing, maka besoknya besar kemungkinan dia bakal turun dulu untuk nutup gap ya. Dan itu juga terjadi di bank-bank besar juga, emiten-emiten pada saat rebalancing. Nah ini ya, ini adalah saham Bank BRI, ini ada volume besar pada saat jam closing market ya. Dia cuman lompat 0,40% ya, lompatnya sangat sedikit ya. Nah, open besoknya dia langsung naik, bikin gap baru ya, bikin gap yang lebih besar, karena kalau 0,4 otomatis kan fee nggak akan fee sekuritasnya masih kurang ya, nggak ketutup. Tapi kalau udah di atas 0,6 atau dari 1%, biasanya besoknya malah turun. Tapi kalau masih di bawah fee sekuritas atau di bawah 1%, itu biasanya besoknya makin lompat lagi ya, atau lompat naik ya. Tapi kalau senin di atas 1% atau bahkan lebih ya, lompatnya pada saat closing market, itu dikhawatirkan besoknya malah closing tutup gap dulu ya. Nah ini pun dia setelah dia open gap ya, udah naik tinggi, akhirnya dia bakal turun dulu. Nah ini dia nutup gap, akhirnya dia tutup gap. Nah setelah tutup gap, tinggal kita lihat pola marketnya ya. Closing market kita lihat apakah si bandar atau brokernya yang kemarin ini akumulasi atau sedang ambil buying banyak barang, apakah dia akan jualan atau dia masih mempertahankan atau bahkan beli lagi barangnya ya. Kalau dia udah mulai jualan, maka saham itu akan distribusi, atau mungkin kalau sahamnya udah mulai naik tinggi, dia juga akan distribusi ya. Jadi untuk special price ini kita bisa dapetin ketika lagi market berjalan ya, atau mungkin lagi opening atau pada saat closing market ya. Nah, seperti kemarin ada saham yang awan ya, ini dia baru aja IPO, tiba-tiba dia langsung arah di angka 135 ya. Ini adalah charting menitan ya. Dia langsung ke harga 135 dengan opening yang sebenarnya dia IPO di harga 100 ya. Jadi dia naik 30% langsung ke 135. Nah, ini juga menimbulkan langsung gap ya, gap naik 135. Nah, kalau sahamnya arah seperti ini, biasanya besoknya lagi itu bakal langsung lompat naik ya, atau istilahnya up lagi, up ya. Tapi kalau seandainya kita cek ini broker sumarinya dia distribusi, maka besoknya bisa aja dia langsung gap down atau nutup gapnya tadi ya. Kita tinggal lihat cek broker sumarinya ya, dan kita pastikan itu bukan efek rebalancing, karena kalau kita lihat dia adalah efek rebalancing, biasanya kan ada ya MSCI atau mungkin ada rebalancing index ya. Itu biasanya sahamnya lompat, tapi untuk opening marketnya besoknya dia bakal turun untuk nutup gapnya itu. Nah, pada saat kita lagi scalping, kita cukup perhatikan aja ya posisi bid sama overnya ya. Kalau kita lagi nggak mau ketinggalan, kita langsung hajar kanan ya. Jadi kalau kita seandainya harga sekarang di 1445 ya, kita kalau antri di harga 1445, otomatis barang kita entah akan dapat antrian ke 17.000 ya. Setelah lot ini habis baru kita barangnya kedan ya, kalau ada yang jualan di harga 1445. Tapi kalau seandainya kita takut ketinggalan, kita bisa aja beli di 1450. Itu kalau market sedang berjalan dengan lambat atau stabil. Tapi kalau kita lagi scalping dan marketnya sangat cepat gerakannya, kalau kita hajar di 1450 takut ketinggalan, maka kita bisa ambil di 1455 atau 1460 atau 1465. Nah, itu yang terdan nanti yang di foto kita itu yang offer terakhir ya, 1450. Jadi namanya special price pada saat jam trading. Tapi kalau kita mau hajar kiri ya, karena khawatir nih emiten bakal ARB, kalau kita mau jualan di harga 1445 khawatir nggak kedan, maka kita bisa ambil beberapa titik di bawahnya. Special price-nya di foto kita yang terdan adalah harga 1445 atau bid terakhir yang ada ya, kalau masih ada. Tapi kalau seandainya bidnya udah habis, kita akan ke bid berikutnya yang terakhir 1440 gitu. Selama kita hajar kirinya beberapa titik di bawahnya ya. Itu biasanya digunakan oleh market maker atau big player itu untuk istilahnya bikin situasi market itu
entah panic selling atau panic buying ya. Karena kalau panic selling otomatis market akan bergerak menuju ARB, tapi kalau panic buying otomatis dia bakal langsung lompat-lompat ke harga naik atau arah ya gitu. Nah, perbedaan kalau kita lagi market berjalan sama market closing. Kalau market closing kita bisa lihat dari nilai IEP dan kita juga nggak terlalu panik karena market otomatis lagi freeze ya, freeze selama 10 menit ya. Dari jam, kalau sekarang kan closingnya jam 16 ya. Jadi kita ketika lagi di jam 15.50 atau 15.49 kita buy ya, kita beli di harga berapa ya. Contohnya kalau kita ingin dapat barang kita langsung hajar 2 tick gitu. Nah, kita lihat IEP-nya. Kalau IEP-nya ini atau pre-closing-nya ini dia kayaknya turun dan saham-saham itu adalah saham-saham gorengan ya dan khawatir besok dibanting, maka kita cancel karena saja IEP ini akan mewakili harga yang terdan nanti, yang terclosingnya. Kalau kita merasa special price-nya ternyata di harga bid bawah banget, ini ada yang guyur, kalau kita takut besoknya makin keguyur, kita cancel dulu gitu. Biasanya IEP pang fix-nya itu ada di menit ke 56 atau 57 ya. Jadi jam 15.56 atau 15.57 ke atas itu udah fix ya. Kalau udah jam 4 itu udah nggak bisa di cancel ya, atau jam kurang 59 kurang dikit-dikit itu udah nggak bisa di cancel, otomatis kita akan reject ya kalau di cancel. Jadi sebisa mungkin pada saat jam 5 menit ke 56 atau 57 sebelum closingan ya, jam 16-nya itu jam 4 sore ya, kita kalau bisa langsung pantau eksekusi di withdraw atau di tambah muatan ya, terserah. Itu tuh tergantung kondisionalnya. Kalau seandainya kita punya barang dan udah lompat terlalu tinggi ya, khawatir besoknya tutup gap karena adanya efek rebalancing ya, maka kita langsung hajar kiri ya, jual hajar kiri ya. Hajar kiri berapapun nanti yang terdan adalah harga special price yang di atas gitu, spesial atau istilahnya bid yang teratas ya. Jadi walaupun kita hajar kiri di 14.20, tapi kalau closingnya di 14.45 maka kita akan terdan di 14.45. Begitu pula kalau kita beli, kalau kita belinya di 14.70 tapi untuk closingnya di 14.45, nanti yang terdan adalah di 14.45 ya gitu. Tadi tergantung kondisional marketnya ya. Dan market itu dia harganya atau harga sebuah saham itu akan naik kalau ada yang hajar kanan, dan dia akan turun kalau ada yang hajar kiri. Nah, hajar kanan itu mana? Hajar kanan itu ketika kita belinya di over ya. Jadi semakin banyak orang yang beli di over atau hajar kanan, maka harga akan naik-naik terus ya. Tapi kalau semakin banyak orang yang jualan di bid ya, jual di bid ya, maka harga akan turun. Jadi sebanyak-banyaknya orang yang antri jual atau antri beli, tapi jika dia nggak melakukan hajar kiri atau hajar kanan, maka harga akan stagnan di situ aja. Jadi nggak akan gerak-gerak. Jadi diam aja di sini 14.45 ya. Jadi dia nungguin ada yang hajar kanan, ada yang hajar kiri. Jadi kotak special price ini yang warna kuning ini dia akan gerak-gerak sesuai orang yang hajar kanan atau hajar kiri ya. Semakin banyak orang yang hajar kanan, dia akan langsung naik terus, makan over terus ini. Tapi semakin banyak orang yang hajar kiri atau jualan diajar di bagian bid, maka dia akan turun terus gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana sih orang yang hajar kanan beneran, mana sih orang yang hajar kiri beneran, karena saat ini ya banyak sekali manipulasi market yang mengakibatkan banyaknya fake demand supply atau fake bid ya, sama fake offer gitu. Jadi kita harus bisa membedakan fake bid sama fake offer. Biasanya kalau secara detailnya kita bisa lihat frekuensi ya. Frekuensi itu gimana? Frekuensi kita bisa lihatnya dari aplikasi seperti RTI atau juga di aplikasi-aplikasi teman-teman itu bisa ada frekuensinya, seperti yang di BNI Sekuritas itu ada ya, Bion ada frekuensinya juga ya. Aplikasi dari OLT sekuritas lain juga ada yang dilengkapi frekuensi juga ya. Jadi untuk frekuensi kalau dia kecil ya dan depositnya di bid ya, itu biasanya bidnya palsu ya. Dan juga sama, kalau frekuensinya kecil dan posisi dia ada di over, sedangkan volumenya atau lot yang diantrikan itu besar, berarti dia ada fake over. Jadi tergantung sama frekuensinya. Kita tinggal lihat dia ada di posisi bid sama di overnya ya. Semakin kecil frekuensi berarti dia ada bandar ya, apalagi kalau volumenya besar
ya volume itu di lotnya. Tapi kalau semakin eh, besar frekuensi dan lotnya juga besar, berarti banyak orang yang antri di situ ya. Tinggal kuat-kuatan bandarnya posisi mana. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang bagaimana cara mendeteksi market-market atau bandar pada saat jam trading ya lewat aplikasi yang RTI itu yang kita lihat frekuensi sama volume ya gitu. Nah, untuk saat ini saya kasih beberapa insight juga ya sekalian. Saya kemarin melihat beberapa emiten yang memang bergerak di bidang otomotif ya, contoh seperti IMAS, Indomobil Sukses Internasional ya. IMAS ini kondisinya ya, kalau menurut saya ini adanya fake over ya. Di bagian over ada fake over, lalu di bagian progress mari dia ada akumulasi ya si IMAS ini. Ya, jadi walaupun dia udah naik tinggi, tapi teman-teman bisa untuk dicermati ya, untuk entah kalau ingin keguyur bisa trading jangka pendek ya, singkat atau scalping. Tapi kalau mau jangka panjang ya belinya dicicil-cicil aja ya, karena dia memang udah terlalu tinggi naiknya ya. Untuk conditional weekly dia naik terus ya, bahkan untuk monthly dia pernah mencapai angka 9 ribuan, tapi nggak jaminan dia bakal sampai ke sana ya. Kemungkinan kalau seandainya double bottom di monthly ini terjadi ya beneran, walaupun double bottomnya agak-agak nggak sempurna ya. Kalau seandainya dia terjadi, maka target terbaiknya IMAS itu ada di atas angka 2000-an ya, hingga 2500 maksimal ya. Ini untuk si IMAS. IMAS kalau kita lihat dari big chart daily-nya memang dia big banget ya. Bagaimanapun dia memang kelihatan memang ada kayak seperti pola-pola double bottom, walaupun double bottomnya ini dibentuk dengan time frame yang cukup besar ya, karena volume juga masih meningkat ya. Sepertinya IMAS bakal tetap naik, ditambah karena adanya akumulasi dari si IF. Nah ini, sorry, dari si RB ya, RB ini dari pokok sumarinya, RB dari weekly juga sama RB ya, RB monthly juga masih RB. Ya, jadi kita pantau daily RB-nya ini, apakah dia masih net buy atau udah mulai jualan. Ya. Lalu untuk emiten yang kedua ada auto ya, sama-sama untuk eh, dalam industri-industri dekat-dekat sama otomotif ya. Auto ini sama diakumulasi dengan Foring ya, KZ, BK, AK ini dia akum, ada akum ya. Dan di sini juga kelihatan memang posisi ya, posisi dari bandarnya kalau dilihat sekilas ada di bawah banget ya, 1845 ke bawah ini bandar ya. Dan juga kalau di over udah mulai di 1945 ini ada over, ini bandar ya. Frekuensinya kelihatan ya, dia frekuensi kecil tapi lotnya besar, cukup besar ya. Untuk si auto sendiri kalau kita lihat dari segi chartingnya dia juga sama, sangat-sangat tinggi, udah sangat tinggi ya. Di sini ada kayak pola-pola HNS ya, atau mungkin cup and handle sebelumnya ya. Ini cup and handle, kalau di sini ini cup and handle, cupnya ini handle-nya. Tapi kalau di big chart ini juga bisa, ini shoulders-nya ya, ini head-nya, ini nanti bikin shoulders lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau pola-pola pattern itu dia akan terbentuk ya secara kalau ada psikologis dari marketnya. Jadi semakin banyak market yang semakin banyak player dari market yang berpikir seperti itu ya, ini bakal terjadi pola seperti ini, pola seperti ini, maka pola tersebut bakal terjadi beneran ya. Jadi di situ ada istilahnya markernya itu adalah ya player-player market sendiri ya. Jadi gabungan bandar sama retail semua bergerak menuruti yang dikendaki ya, dengan target kalau jangka panjangnya mungkin ya bisa ke sampai 2500-an ke atas ini ya, 2700, 2800 up-nya. Ini time frame-nya tapi weekly ya. Kalau kita pakai time frame yang monthly itu akan kena ini kan udah ya, udah uji resistnya di 1700, udah breakout. Ini sekarang akan menuju sama juga di 1800, tapi sebelum itu dia akan
uji dulu di 2000 ya. Ini ada support dulu yang akan menjadi resistnya nanti di angka 2000-an ya, si auto ini. Setelah 2000 ke up ya, dia akan ke 2500 dan ke 2800 jika seandainya akan terjadi penurunan. Ini chartingnya monthly ya, jadi jangka sangat panjang. Nah, tapi kalau untuk yang short trading ya, short trading berarti pakainya daily ya, daily trading. Ini secara big chart juga dia udah hampir menyentuh resist yang pernah terjadi di 1935 ya, 1935 harganya. Nah, dia akan tetap ya menguji angka psikologisnya nanti di angka 2000-an ya, sampai 2000-an ini. Kalau saatnya dia breakout, dia akan ke 2300-an atau bahkan lebih ya. Kalau dia menanjak naik terus ya. Untuk sentimennya apa? Sentimennya adalah banyaknya kendaraan-kendaraan listrik yang akan eh, istilahnya populer nanti ya untuk kedepannya ya, karena isu-isu green energy yang bikin masyarakat ini nanti akan banyak yang beli kendaraan listrik, sedangkan untuk otomotif ini akan berkembang ya cukup pesat ya. Oke, itulah sedikit insight dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila jarang banget bikin konten ya. Kalau ada request mungkin bisa teman-teman sampaikan dari Instagram saya, karena untuk akhir minggu biasanya saya akan adakan uh, Q&A ya, Q&A di story IG saya Instagram di Dimas Angga Wahyudi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.